Kemudian bagaimana cara memunculkan data sekarang? Kalau sudah berhasil nambah data baru. Memunculkan data itu berarti ada di tampilan table di sini. Kan ada tampilan tabel ini. Ya. Tabel dari sini sampai sini. Nah, di sini. Oke. Nah, kita harus menyiapkan sebuah function ya, agar function itu nanti bisa kita minta bantuan untuk membaca data di dalam database. Data apa? Data user. Caranya bagaimana, Pak? Ya buat function. Di mana? Di kelas. Kita punya settingku, kemudian ada kelas setting. Ya, kita tambahkan function baru di sini berarti. Ya, kita tambahkan. Misalkan kita buat di sini function baru ya. Baca user, misalkan gitu ya. Nah, baca user ini berarti nanti membaca seluruh data yang ada di sini. Betul ya? Nah, kita uji coba dengan SQL. Masukkan bintang, pilih, kemudian where-nya kita lewati dulu sort-nya, sort by-nya. Oh iya, gini loh maksudnya program itu kenapa nggak jalan. Order itu dan where itu butuh kolom yang dituju. Misalkan sort by order atau sort order ya seperti ini. Ascending, descending misalkan. Itu butuh kolomnya kan. Jadi dia membutuhkan perintah seperti ini dan mengarah ke kolom yang sudah saya aktifkan. Tapi kalau menggunakan bintang itu kadang tidak mau. Karena bintang itu untuk keseluruhan langsung. Jadi dia tidak dimunculkan kolomnya satu persatu. Misalkan saya merintahkan seperti ini, itu kan untuk kolom yang mana kalau bintang ya. Karena ya di select-nya ini tidak dipecah dulu satu-satu. Ya, kemudian where juga, where-nya yang apa? Ya, where-nya statusnya yang aktif. Lah, statusnya itu di atasnya harus dimunculkan dulu. Misalkan seperti ini, where kriterianya statusnya yang aktif. Misalkan kayak gini kan. Nah, ini mengarah ke sini. Nah, ini jalan. Nah, gitu. Jadi nanti kalau ada status yang pasif, otomatis tidak dimunculkan. Kita uji coba ya di sini ya. Misalkan kolomnya itu dimunculkan semua satu-satu ya. Bisa copy, saya bawa ke sini. Dan saya koma. Ini harus dibuktikan biar sama-sama jelas. Yang satu lagi kolomnya belakang. Jadi kolomnya dipecah from TP user where. Nah, saya ngomong status user, STS user itu ngambil dari sini, maksudnya gitu. Order ID ambil juga dari depan. Gak mau ya, tetap ya. Version order by. Sort by, order by harusnya. Oh, spasi, sorry. Ini spasi, alah. Nah, oke. Nice. Ambil dari script ini bisa, ambil dari yang query builder juga bisa. Karena sama-sama jalan. Misalkan saya ambil dari yang ini. Saya copy. Oke, saya copy berarti saya siapkan perintahnya di sini. SQL text sama dengan petik double paste. Ya. Seperti ini. Petik koma, perhatikan saya punya petik double di status user. Petik double-nya ada juga di depan dan di belakang, maka yang dalam ini saya ganti menjadi petik tunggal ya. Ya tidak benturan. Ini perintahnya. Setelah itu perintahnya diapakan? Perintahnya seperti biasa, yaitu dieksekusi. Ini kan? Copy aja. Nah, hasilnya ini nanti kita konversi menjadi array dengan membaca dulu. Ini kan kalau tampil lebih dari satu baris, ya kan? Kalau muncul bisa 3 baris, 4 baris, 5 baris kan gitu ya. Maka kita baca dulu. Misalkan namanya nanti kita baca row.
row ini hasil dari membaca menggunakan fetch namanya ASOC. Nah, gini. Berarti dia berbentuk array asosiatif. Apa pakai while? Karena beda dengan yang sebelumnya ya, saya tidak pakai while. Ini kan saya tidak pakai while. Kenapa? Kalau di login itu kalau misalkan ketemu kan hanya satu baris data. Sedangkan kalau membaca data secara keseluruhan pasti lebih dari satu data. Maka data itu harus saya baca berulang-ulang sampai habis. Berapa datanya? Saya tidak tahu. Mungkin 5, mungkin 6, mungkin 1000, saya nggak tahu. Maka saya menggunakan apa? Saya menggunakan perulangan tidak terbatas. Yang dulu pernah kita pelajari. Karena kalau pakai perulangan terbatas, saya harus tahu ujungnya, itu repot. Seperti ini. Kemudian saya masukkan ke dalam array. Array ini isinya adalah row. Oke. Jadi setiap baris yang dibaca di sini, seret ini satu gini dibaca, seret itu dimasukkan ke dalam hasil, dimasukkan ke sini. Jadi komponen 1. Nanti dia baca lagi kedua, ini sampai sini dibaca, masukkan lagi di komponen 2 di dalam array hasil. Jadi ini kan masukkan ke dalam array hasil apa? Setiap barisnya. Kemudian yang di return berarti apa? Return ya hasil. Oke. Return hasil. Berarti yang dihasilkan terbacanya nanti apa? Terbacanya adalah array. Dan bisa nanti saya baca di sini array. Menggunakan apa? Menggunakan PHP lagi. Kok di sini Pak letaknya? Lihat tampilannya. Yang akan saya ulang-ulang adalah ini kan. Judulnya kan tidak usah diulang-ulang kan. Yang diulang-ulang kan ini. Ini itu adalah TR. Ini sampai sini. Berarti ini saya buka PHP. Saya tutup di sini. Saya buka PHP lagi di bawah. Dan saya tutup di sini. Kenapa? Karena yang tengah-tengah pengen saya sifati tetap sebagai HTML. Tidak saya masukkan ke dalam PHP. Oke. Kemudian di dalam sini saya panggil apa? For each. Apa yang dipanggil? Yang dipanggil ya ini hasil dari baca user. Cara manggilnya bagaimana? Cara manggilnya lihat di init usr baca user. Berarti di sini usr panah baca user. Ya. Maka kalau sukses akan menghasilkan nilai ini. Sebagai array kemudian bisa dibacakan di sini. Lihat for each kurung kurawal buka, tutupnya itu di bawah. Jadi di sini. Kayak gini ya. Berarti yang akan diulang-ulang mana? Satu baris ini. Semuanya akan diulang-ulang. Termasuk tombol-tombolnya akan diulang-ulang sejumlah data. Nah, kita cek dulu. Nah, lihat ya, dia akan mekar sendiri. Jumlah data. Ya, datanya ada berapa di sini kita lihat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berarti muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan membuat tabel ini jangan kalian tanya ya, membuat tabelnya gimana Pak? Anda harus mau membuka Bootstrap, materi Bootstrap. Ada pembuatan tabel di sini nanti. Konsep pembuatan tabel. Ya, nanti Anda baca lagi cara membuatnya. Nah, datanya munculnya bagaimana? Ya, value-nya ini. Nih misalkan
di kolom kedua, ini kolom ketiga, ini kolom keempat, ini kolom kelima. Nah, tinggal dicocokkan dengan judulnya. Nomor saya lewati dulu ya. Saya mulai kolom kedua. Kolom kedua ada PHP di sini. Berarti di sini saya tampilkan echo value. Ini kan array asosiatif asalnya kan, berarti asosiatif apa? Nama kolomnya, nama user, password. Nah, dipanggil nama user. S kita refresh dulu. Akan muncul ya. Oke. Passwordnya bagaimana? Passwordnya tinggal ini di copy aja. Di paste di sini, paste di sini, paste di sini. Tinggal ganti-ganti aja. Password. Ini tipe dulu ya, tipe user. Ini STS user. Nah, kita akan mendapatkan tampilan. Loh Pak, passwordnya kelihatan. Sebentar, santai dulu. Yang penting konsep kalian dapat dulu. Ya. Konsepnya tangkap dulu, baru nanti modifikasinya berikutnya. Oke, sekarang untuk nomor. Bagaimana nomor? 1, 2, 3-nya. Nah, nomor ini kita buat di dalam PHP. Sebelum for, kita definisikan dulu variabel nomor. Ya, kita isi awalnya angka 1. Ini sebelum for. Ini mendefinisikan dulu. Nomor ini nanti kita echo di sini. Echo nomor. Ya. Terus bagaimana Pak? Kalau saya refresh, kan 1 semua. Lah bergerak jadi 2, jadi 3, jadi 4. Menggunakan apa? Menggunakan aturan dulu plus plus. Nah, seperti itu. Variabel, lihat ya, saya definisikan sebelum for each. Tapi nanti kalau mau menambahkan satu harus berada di dalam for. Oh, plus plus. Ini ya di dalam for. Ini kan masih di dalam for kan? For-nya ini tutupnya kan di sini. Nah, ini di dalamnya. Berarti menambahkan satu itu dilakukan bersamaan membaca data. Ini datanya nanti berapa, dia akan mengikuti seperti ini. Oke, sebelum saya akhiri, saya kenalkan dengan konsep data tabel ya, data tabel Bootstrap 4 data tabel. Agar tampilan ini nanti bisa punya contohnya seperti ini, nanti bisa untuk pencarian misalkan. Kita bisa melakukan pencarian dengan mudah. Nah, ini kita butuh konsep data tabel. Untuk bisa menggunakan konsep data tabel, maka kita harus mendownload ini. jQuery kita sudah punya, yang belum kita punya apa ini? Yang belum kita punya lagi ini. Ya kan? Nah, ini kita download mandiri. Klik kanan new tab. Oke, di sini. Kemudian Ctrl S. Kita masukkan ke dalam project. Di mana? Ini masuk kumpulan JS. Mau dimasukkan ke Bootstrap 4 JS boleh. Di sini jQuery data tabel, save. Kemudian yang ini, klik kanan new tab. Ctrl S. Masukkan ke sini, namanya nggak usah dirubah. Oke. Kemudian CSS. Kita butuh ini. Bootstrap.css kita sudah punya. Yang belum punya apa? Data table bootstrap.min.css. Klik kanan new tab. Ctrl S. Dan kita masukkan ke dalam CSS-nya. Di sini digabung dengan CSS. Oke? Nah, kalau sudah, karena ini nanti bisa muncul di mana saja, maka boleh kita panggil di dalam induk. Induknya di mana? Induknya kan di yang ada CSS itu ada di header di atas ini. Ya, contohnya saya buat ini, saya modifikasi saja ya. Saya arahkan kemana tadi? CSS, namanya adalah data tabels. Berarti ini Bootstrap 4 CSS sama apa ya? Sini.
template CSS, namanya adalah data tables, ya, data tables. Ini data tables bootstrap 4 bootstrap4.min.css. Ini untuk CSS-nya. Masih ada yang kurang atau tidak? Kita lihat. CSS ada nggak? Bootstrap dan ini saja ya kebutuhannya ya. Dua ini. Ini sudah ada, yang ini yang belum ya. Oke, kemudian JS. JS-nya ada dua yang kita tambahkan. JS berarti ada di footer. Footer, kita coba lihat footer. Footer. Ini ya. Footer, kita tambahkan di sini. Kita copy aja. Kan di sini. Kita butuhnya apa? Bootstrap JS dulu induknya ya. Ini. Kemudian tambahkan ada dua. Ini harus urut ya. jQuery.datatables ini dulu dipanggil. Urutannya harus benar. Berarti kita memanggil dulu yang JS jQuery.datatables.min.js. Kita copy. Kita panggil yang kedua yaitu yang data tables ya, data tables yang ini ya, data tables dot bootstrap 4 ini dot min.js. Ini yang JS, kemudian yang di header itu yang CSS. Oke, nah penggunaannya bagaimana? Penggunaannya karena ini ditaruh di induk, tadi kita sudah buktikan kalau ditaruh di induk switch alert saja itu tidak bisa jalan. Nah, berarti kalau mau menjalankan yang tampilan seperti ini yang dikendalikan oleh data table, ya skripnya kita panggil di induk. Skripnya apa? Ini loh skripnya. Ini kita copy aja. Copy, masukkan kemana? Ya ke footer. Caranya bagaimana? Buka skrip. Skrip seperti ini. Kemudian kita panggil. Ya, kita panggil seperti ini. jQuery ada, jQuery data tabel ada, data tables ada, terus ini. Nah, tinggal kita sambungkan. Yang kita punya apa tadi namanya tabelnya apa? ID-nya. Oh, ID-nya tabel data, table data. Ini ID-nya. Maka taruh di sini ID-nya. Berarti nanti setiap kalian buat tabel, nama ID-nya samakan. Tabel data. Agar bisa langsung menggunakan script ini. Karena ini letaknya ada di induk. Ya, setiap anak tinggal pakai kan seperti itu. Nah, kita buktikan aja. Nah, kan muncul ya. Lihat, ini langsung muncul. Kita bisa manfaatkan. Misalkan saya pengen mencari apa? PEC. Nah, muncul kan. Ini sangat membantu. Simpel ya. Nah, besok di materi terakhir kita belajar mengaktifkan ini. Edit dan delete. Oke.